Namo Sami Adi Budaya, Namo Budaya. Ya, Romo Pandita, serta Bapak Ibu, saudara-saudara Dharma, serta para pengurus Wihara Cesrada dan Kelenteng, yang dimana pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka merayakan Hari Katina. Tentunya Hari Katina ini tidak jauh beda dengan hari-hari Katina yang sudah dilaksanakan pada sebelum-sebelumnya, bahkan di wihara-wihara. Dan tentunya semuanya ini kita laksanakan berdasarkan faktor keyakinan dan juga pengertian yang benar. Kenapa saya katakan faktor keyakinan dan pengertian yang benar? Karena pada umumnya kita para umat Buddha selalu mengira bahwa Katina itu adalah hari panennya para bhikkhu sangha, ya, panen gitu. Jadi mereka mendapatkan dana terus nanti dibagi-bagikan ke sesama anggota sangha, ya. Namun sebenarnya itu enggak demikian. Memang anggota sangha ataupun kehidupan sangha itu ditopang oleh umat itu sendiri, yaitu umat Buddha. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, tentunya kalau Katina itu sebenarnya ada faktor-faktor tertentu yang harus kita pahami. Katina itu sebenarnya berasal dari nama satu bulan, yaitu di bulan Katika. Ya, bulan Katika yaitu bulan yang ada di India, yang dimana pada peristiwa itu adalah dimana para biku mendapatkan satu seperangkat jubah yang diberikan oleh seorang dermawan Anantapindika pada masa itu, ya, yang dimana Anantapindika ini memohon kepada Sang Bagawa, ya, ini ada sejarahnya, ya, memohon kepada Sang Bagawa untuk para biku itu diberi seperangkat jubah. Nah, Sang Bagawa pun menerima, tapi bukan atas nama pribadi, tapi beliau menerimanya atas nama Sangga, karena Katina ini adalah untuk Sangga. Nah, dari peristiwa itulah akhirnya Katina ini terus berlanjut, ya, dari masa ke masa. Dan adapun kalau kita melihat Katina, ada syarat-syaratnya, ya Bapak Ibu, ya. Sebenarnya kalau kita mau mengoreksi tentang Katina tersebut, suatu Katina bisa terselenggara, bisa terlaksana dengan baik, itu sebenarnya juga ada syarat-syaratnya. Syaratnya sebenarnya sih ya terlalu berat sih, ya. Syarat-syarat dari yang bisa dikatakan Katina itu yaitu dimana sebelum Katina para biku itu memasuki masa wasa. Nah, masa wasa ini dimana para biku itu berdiam diri, entah itu di wihara, entah itu di citya. Jadi sebelum Katina itu terlaksana, ya, di wihara-wihara ataupun di citya-citya itu di mana saja itu ada biku yang berwasa. Nah, wasa itu apa? Masa hujan, masa wasa, masa hujan. Jadi mana para biku itu berdiam diri. Jadi tidak melakukan aktivitas kemana-mana, berdiam diri. Cuma kalau kita lihat dari segi hal cuaca, kondisi iklim di Indonesia memang sangat bertolak belakang dengan yang ada di India, ya. Karena kalau kita katakan masa wasa itu adalah masa hujan, yang dimana juga merupakan kiblat umat Buddha, agama Buddha di India, yaitu masa hujan. Memang pada masa itu di India terjadi hujan. Cuma kita kalau di Indonesia ini malah berbalik, ya, berbalik. Kenapa saya katakan berbalik? Di Indonesia masa-masa para biku itu malah memasuki masa kemarau, bukan hujan, masa kemarau. Nah, setelah 3 bulan berlalu masuk masa Katina, baru semua pada hujan. Nyata enggak? Betul enggak? Nah, terjadi kan? Sampai kita pada 3 bulan kemarin kan kepanasan, saking panasnya cuaca itu, sampai orang yang jualan es itu sampai laku keras itu. Nah, sekarang setelah memasuki masa
Katina ini malah hujan ya, tapi ada apa-apa lah. Bagi saya itu kalau udah hujan itu memang segar ya, sejuk, karena memang apalagi di daerah kita, apalagi di Trawulan itu bukan main panasnya ya. Nah setelah itu makanya kalau setelah masa puasa itu selesai selama 3 bulan ya, para biku itu melakukan pawarana. Nah pawarana itu yaitu menutup masa puasa dengan apa ya, saling minta maaf ya, permaaf-maafan ya. Jadi di mana para biku selama 3 bulan itu mungkin pernah menyinggung perasaan satu sama lain, mungkin omongan atau perilakunya yang menyinggung teman sesama penghidupan. Nah itu para biku nanti akan menutup dengan pawarana. Setelah itu dimulailah memasuki masa Katina sebenarnya. Nah Katina itu sebenarnya sejarahnya juga ada, yaitu berupa pemberian kebutuhan sangga, yaitu ada 4, yaitu jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Nah 4 ini merupakan sebenarnya kebutuhan pokok para biku, yang dimana kesemua itu datang dari umat. Tapi yang pertama sekali kalau masalah jubah, sebenarnya pada masa dahulu kala jubah itu diambil dari penutup, bukan pembungkus ya, penutup mayat jenazah. Kalau pembungkus jenazah itu udah bau ya, hanya untuk penutupnya saja pada masa-masa itu, yang dimana kain itu nanti dijahit ya, dijahit dengan kotak garis kotak yang mirip dengan petakan sawah di Magadha ya, tempat di India sana. Jadi jubah para biku itu kotak-kotak kayak kotak sawah itu. Nah maksudnya kenapa kok berarti kok dibuat pola sawah, kenapa enggak model lain, ada gambar-gambarnya, gambar Buddha, Bodhisattva, atau mungkin ada gambar Mickey Mouse atau Donald bebek gitu, bagaimana segala macam. Kenapa enggak gitu berarti? Ya karena di model seperti yang kotak-kotak sawah itu adalah dimana para biku itu adalah tempat untuk kita menabur kebajikan. Ya ada sangkut pautnya dalam hal perayaan Katina ini. Jadi para sangga, para biku itu tempat kita menabur kebajikan. Jadilah intinya di situ jubah tersebut terbentuk. Nah, dan juga pada masa itu jubah-jubah para biku itu tidak sebagus seperti sekarang ya. Kalau zaman-zaman dulu itu masih direndam pakai pewarna dari bahan-bahan dari kulit pohon, sehingga bisa menghasilkan warna kuning. Itu tiap berapa bulan sekali itu dicelup, jubah celup namanya. Nah, tapi sekarang kan sudah nggak sesusah itu ya, sudah nggak susah seperti itu. Jadi sekarang juga pun sudah bisa dibeli bahkan secara online, bahkan bisa dipesan. Nah, dari situlah akhirnya jubah itu akhirnya menjadi suatu kebutuhan pokok pakaian para biku ya. Jadi kalau kita melihat pakaian para biku ini sebenarnya ya sangat berbeda dengan umat utama ya. Kita nggak bisa berganti-ganti seperti Bapak Ibu yang ada di sini kan mungkin seminggu, sebulan sekali atau 2 bulan bisa cari pakaian baru, beli di mana itu semua segala macam. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu. Kalau pakai pakaian pun harus seragam sama, nggak bisa kita beda-beda. Dan itu pun kalau mau pakai ada kaos, punya umat ya. Ini sedikit masukan buat umat ya. Kalau nanti umat, oh berarti saya mau ngasih berarti kaos, boleh, tapi jangan ada gambar-gambar ya. Nanti ada gambar apa tuh One Piece, Naruto gitu ya, ya jangan ya, polos ya, polos kayak kuning ya kuning, coklat ya coklat, polos bisa. Jadi nggak melulu harus jubah. Kalau bantunya memang pakai kaos gitu bisa dibelikan warna kuning, cari yang kuning lah ya, kuning kunyit gitu. Nah seperti disesuaikan dengan warna. Nah lanjut lagi dalam yang kita tadi membahas Katina ini adalah di mana 4 kebutuhan ini didapatkan dari umat sendiri. Nah, dari sinilah bermula sebenarnya permintaan Katina itulah berasal dari umat. Jadi bukan dari sangga dan juga bukan dari Sang Buddha sendiri, ya, tapi dari umat. Nah, sekarang kalau kita membahas dari segi sejarah, dari segi hal perjalanannya, dan sampai hari ini kita melaksanakannya, apa sih manfaatnya bagi kita sebagai umat Buddha? Tentu manfaatnya bagus
di satu sisi kita melaksanakan kebaikan atau melatih paramita kebajikan, yaitu dengan kita berdana. Nah, berdana ini tidak serta-merta hanya sekedar kita berdana ya. Karena orang berpikir, wah katina lagi, jubah lagi, padahal jubah di wihara itu banyak numpuk, obat-obatan sampai numpuk sampai bisa bantinya bisa buka apotik. Ya. Tapi kan memang bagaimana lagi, memang itulah 4 kebutuhan pokok para biku. Gak mungkin kita menambahkan 5 kebutuhan pokok. 5 kebutuhan pokok apa Bante? Ya sepeda motor, mobil, ya kan nggak begitu. Ya intinya yang 4 kebutuhan pokok itu. Nah, jadi kita tidak ada menambahkan yang lain. Loh, tapi Bantenya sekarang pegang HP, Bante ada sekarang Bantenya punya mobil. Nah itu kan lain lagi. Itu kan kadang-kadang Bantenya butuh kendaraan, kadang datang dibantu dari umat juga. Nah, jadi nggak sepenuhnya bahwa Bantenya punya uang banyak, padahal sangha, dana sangha yang diberikan pada hari ini itu untuk satu, agar roda organisasi terutama di setiap wilayah, terutama di wilayah Jawa Timur ini dapat terbantukan. Dalam arti apa? Ya wihara-wihara mungkin yang jauh-jauh, yang di pelosok-pelosok, yang membutuhkan perbaikan, bisa kadang-kadang bisa mengajukan kepada sangha untuk meminta bantuan. Salah satunya itu. Nah, dengan demikian juga manfaatnya dana tersebut adalah bagian dari 10 dasa paramita. Tentunya kita umat Buddha tahunya sila samadhi panya. Tapi sebenarnya di Mahayana lebih luas lagi. Ada namanya dana. Dana itu sangat luas ya Bapak Ibu ya, sangat luas. Tidak serta-merta wah dana itu mesti uang, tapi juga berupa apa? Ya, kita bisa membantu dengan tenaga, kemampuan kita. Dan kadang kita berharap bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, berdana di hari Katina ini, akan berbuah seperti apa yang kita berikan. Ya, semua berharap bahwa apa yang diberikan pada hari ini bisa berbuah dengan seperti apa yang kita berikan. Menanam, itulah yang kita tuai. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya, semuanya mengharapkan rezeki. Ya, rezeki, semua mengharap rezeki, tapi rezeki itu nggak mesti melulu uang sebenarnya. Ya, konteksnya sebenarnya luas. Rezeki itu nggak mesti selalu materi atau harta. Rezeki itu juga bisa apa? Ya, kesehatan, ya, terhindar dari musibah, ya, bencana. Kita bisa berkumpul dengan orang-orang. Dan pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Katina. Rezeki itu luas, jadi nggak melulu selalu uang, harta itu nggak begitu terus. Konteksnya luas. Jadi nggak melulu harus harta, kalau katakan seperti itu. Nah, selain daripada kita berdana di hari Katina ini juga adalah dari niat Bapak Ibu juga. Bukan serta-merta kita diundang untuk perayaan Katina bersama-sama meramaikan. Tapi dimulai dari diri kita juga, dari niat kita ini apa, kita berdana itu untuk apa, harus tahu juga. Jangan asal ngasih, wah nggak ngundeng, asal ikut-ikutan, ya hasilnya juga nggak bagus. Tapi kita harus tahu tujuan kita berdana di hari Katina itu tujuan apa. Selain daripada untuk kebaikan diri kita juga, yaitu juga kita untuk membantu semua makhluk. Ya, terutama juga apa, anggota sangha dan juga untuk semua umat Buddha. Dari niat lebih terdahulu. Kalau kita berdana di hari Katina, ya nggak usah di hari Katina lah, atau mungkin kita berdana di hari-hari yang lain ataupun di momen-momen yang lain. Kalau dari hati kita masih mengundel, masih belum bisa melepaskan, atau mungkin kita belum menerima, ya juga hasilnya nggak baik. Kan ada juga kadang-kadang kita tuh kalau mau ngasih sesuatu kan lihat sebelahnya dulu, kiri kanannya, dia ngasih berapa, apa yang dikasih. Kenapa? Kita kalau ingin melihat bahwa kita tuh ingin, oh ini loh. Ada juga yang hanya sekedar memberi saja, itu pun difoto. Karena ada terjadi kadang-kadang gitu. Alasan saya tanya gitu, kenapa harus difoto-foto? Waduh, berarti buat laporan. Iya betul buat laporan. Tapi apakah harus segitunya? Harus sampai di video ini gitu kan sebenarnya kurang bagus sama tangan. Walaupun hanya sebatas laporan, tapi itu kurang bagus nilainya. Harus difoto, divideokan, kurang bagus hasilnya. Karena
kita berbuat kebaikan harus lihat dulu ada yang foto. Akhirnya kalau nggak dipoto, masih mau nggak kita berdana atau membantu? Belum tentu, saya mengatakan. Dan juga jangan menunggu berbuat kebaikan kalau sudah kaya. Kan ada juga tuh, ayo kita ke wihara, ya kumte lah sedikit lah, kumte ke kota dan aduh saya belum sempat deh, saya lagi sibuk. Oh saya nanti kalau sudah sukses baru berdana. Jangan menunggu seperti itu. Belum tentu nanti kalau kita sudah berhasil kita mau kumte. Belum tentu nanti kalau kita sudah berhasil kita masih hidup. Hidup itu kadang kita keadaan itu nggak ada yang bisa memastikan loh. Kadang-kadang ada orang itu menunggu nanti kalau sudah berhasil, giliran berhasil udah nggak mau. Apain saya berdana gini? Oh saya ini hasil usaha saya. Ada lagi sudah berhasil dan mencapai segala-galanya, akhirnya apa? Hidupnya nggak panjang. Itu terjadi dalam kehidupan ini, dan tanpa kita sadari kita melewati hal-hal seperti itu. Ya, jadi makanya kenapa saya mengatakan hidup ini adalah bisa diibaratkan adalah hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai ini semuanya ada dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, itu nanti juga suatu saat akan kembali ke kita. Itu roda kehidupan kan berputar. Nah dengan demikian juga apa yang kita lakukan nanti akan kembali ke kita lagi. Ya, jadi nggak usah takut dalam arti kita ingin kumte ataupun mau berbuat kebaikan ataupun mau berdana sedikit. Walaupun memang tidak bisa memberikan dana, mungkin bisa juga memberikan makanan, karena itu juga kebutuhan pokok para biku. Bante saya ingin berdana kue, makanan ini, itu juga kan dana juga. Nah, oh Bante, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa nganter pulang Bante pakai kendaraan saya bantu Bante untuk nganter pulang ke wihara. Itu juga berdana. Ya, jadi kategori dana itu nggak melulu materi ya, luas sekali. Semua dari apa? Tergantung dari keikhlasan hati kita sendiri. Ya, makanya Sang Buddha selalu menekankan kepada para umat itu, ya, terutama sekali sila, samadhi dan panya itu. Ada lagi 10 paramita, dasar paramita itu apa? Dana. Ya, dana itu merupakan dari ya. Dana itu juga sebenarnya bukan cuma sekedar kewajiban. Dana itu juga merupakan latihan, ya. Dalam dasa paramita 10 latihan, tidak semerta hanya sekedar sila, samadhi dan panya, tapi ada dasa paramita. Ya, itulah ya yang Bante berikan pencerahan pada hari ini ya. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan tentang Katina ini ya, dan semoga bisa tetap menumbuhkan keyakinan kepada Sang Tiratana. Ya, semoga saja apa yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini bisa membawa berkah kebahagiaan bagi diri kita dan semua makhluk. Akhir kata, Namo Seng Buddhaya, Namo Buddhaya.